Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mengapa terkadang rezeki terasa jauh meski usaha telah kita lakukan dengan sepenuh jiwa? Pernahkah kita bertanya, apakah ada yang kurang dalam ikhtiar kita? Mungkin kita lupa bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal restu dari langit. Apakah doa kita telah tulus? Apakah langkah kita telah bersih dari dosa? Dan apakah hati kita penuh keikhlasan? Sadarkah kita bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kaya? Dia adalah pemilik seluruh kekayaan yang ada di langit, di bumi, dan di seluruh semesta ini. Segala sesuatu yang bernilai, semua bentuk rezeki, dan seluruh keberlimpahan yang ada di dunia ini sejatinya berasal darinya. Tidak ada satupun makhluk yang dapat memiliki sesuatu tanpa izin dan pemberian dari Allah. Bagi Allah, memberikan hambanya harta dalam jumlah berapapun sangatlah mudah. Jika Allah menghendaki, Dia bisa memberikan Anda 2 juta rupiah setiap hari. Bahkan, tidak sulit baginya untuk melimpahkan 20 juta setiap minggu atau jumlah yang jauh lebih besar dari itu. Semua itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah, karena Dia adalah pemilik segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Namun, seringkali kita dihadapkan pada berbagai ujian dalam kehidupan, termasuk dalam hal keuangan. Mungkin saat ini Anda sedang mengalami kesulitan ekonomi, terhimpit oleh berbagai kebutuhan yang mendesak, atau sedang mencari cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Bisa jadi Anda tengah menghadapi suatu masalah yang berat, atau bahkan sedang diuji dengan sebuah penyakit yang membuat kehidupan terasa semakin sulit. Jika Anda berada dalam kondisi tersebut, jangan pernah merasa putus asa. Jangan biarkan hati Anda tenggelam dalam rasa khawatir yang berlebihan. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah membiarkan hamba-hambanya terjebak dalam masalah tanpa solusi. Setiap ujian yang Allah berikan pasti disertai dengan jalan keluar. Yang perlu kita lakukan adalah berusaha, bersabar, dan terus berdoa kepadanya. Karena hanya kepada Allah tempat kita memohon pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta dan memberikan rezeki kepada setiap makhluknya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika rezeki terasa sulit diraih, mungkin Allah ingin kita lebih mendekat kepadanya. Terkadang dalam hidup, kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pernahkah kita merasa seperti itu? Mungkin usaha kita belum sepenuhnya disertai dengan doa yang tulus, atau bisa jadi hati kita belum sepenuhnya bersyukur kepadanya. Mari kita renungkan sejenak. Dalam sebuah kisah, ada seorang petani yang selalu bekerja keras di ladangnya. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar dan berdoa kepada Allah, memohon agar diberi hasil yang berkah dari usaha yang dilakukannya. Namun, meskipun sudah bekerja keras, hasil panennya seringkali tak sesuai dengan yang diinginkan. Suatu hari, seorang teman bertanya, "Mengapa kamu tidak merasa putus asa? Bukankah kamu sudah bekerja keras?" Petani itu tersenyum dan menjawab, "Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun aku tahu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Setiap tetes keringat yang aku keluarkan adalah bentuk ibadah, dan aku percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untukku. Mungkin saat ini hasilnya belum seperti yang aku harapkan, tapi aku yakin bahwa Allah sedang mengujiku
dan rezekinya pasti datang pada waktunya. Saudaraku, dari kisah tersebut kita belajar bahwa usaha tanpa doa adalah kesombongan dan doa tanpa usaha adalah kesia-siaan. Kita harus selalu berikhtiar dengan penuh semangat, namun jangan pernah lupa untuk menyertakan doa dalam setiap langkah kita. Periksa hati kita, apakah sudah penuh dengan rasa syukur? Periksa langkah kita, apakah sudah lurus di jalannya? Mari kita terus tingkatkan iman dan takwa kita. Jangan lelah berikhtiar dan jangan pernah ragu terhadap rencananya. Allah pasti akan mengabulkan setiap doa hamba-hambanya yang bertakwa. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi rezeki. Bukakanlah pintu rezeki bagi kami. Berkahilah setiap usaha yang kami jalankan. Dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur. Jauhkanlah kami dari kesulitan ekonomi, beban utang yang berat, serta rezeki yang tidak membawa keberkahan. Limpahkanlah anugerah-Mu yang luas kepada kami, sebagaimana Engkau anugerahkan kepada para nabi dan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika ingin rezeki yang lancar dan penuh keberkahan, amalkanlah zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Islam, kita diberikan berbagai amalan yang dapat menjadi wasilah untuk mendatangkan rezeki yang berkah dan melimpah. Suatu hari, ada seorang pedagang yang selalu tampak tenang meski bisnisnya sedang tidak berjalan dengan baik. Suatu saat, ia menceritakan rahasia keberhasilannya kepada teman-temannya. Setiap hari aku membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Aku percaya bahwa dengan membaca zikir ini, Allah akan melapangkan rezekiku dan memberkahi usahaku. Teman-temannya yang penasaran bertanya, "Zikir apa yang kamu baca?" Pedagang itu pun menjawab, "Zikir yang sangat sederhana namun sangat kuat. Aku membaca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Dan setiap kali aku melakukannya dengan penuh ikhlas, aku merasa Allah melapangkan jalan rezekiku, memberikan kelapangan dalam hatiku, dan usahaku semakin berkembang." Saudaraku yang dirahmati Allah, zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Zikir ini adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Mari kita amalkan dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah menerima amalan kita. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Yang artinya, Maha suci Allah dengan segala pujiannya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Aku memohon ampun kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan, silahkan menyiapkan pensil dan kertas terlebih dahulu. Catatlah langkah-langkahnya dengan baik, agar kita bisa mengamalkannya dengan sempurna. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa keberkahan dan kelapangan rezeki. Mohon dicatat dan disimak hingga akhir, agar zikir ini mendatangkan keberkahan dan kelancaran rezeki. Bacalah dengan penuh keikhlasan dan istiqomah pada waktu-waktu berikut. Pertama, bacalah 100 kali setiap pagi sebelum beraktivitas dan setiap malam sebelum tidur, sebagai permulaan yang penuh berkah. Kedua, bacalah 33 kali setelah salat fardu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Ketiga, bacalah 41 kali setelah salat tahajud untuk meminta rezeki yang halal, berkah dan melimpah. Dan terakhir, bacalah 3 kali sebelum memulai pekerjaan atau usaha agar Allah melapangkan jalan rezeki kita. Selain itu, untuk memperkuat amalan ini agar rezeki semakin lancar, kita juga bisa membaca zikir Ya Fattah dan Ya Razzaq. Ya Fattah
yang berarti Maha Pembuka, bacalah sebanyak 100 kali setelah sholat subuh, membantu membuka pintu rezeki dari berbagai arah dan memudahkan segala urusan. Ya Razzaq, yang berarti Maha Pemberi rezeki, bacalah sebanyak 100 kali setelah sholat duha. Sholat duha sendiri adalah salah satu amalan yang dapat melancarkan rezeki, ditambah dengan bacaan ini akan semakin meningkatkan keberkahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dengan rutin mengamalkan zikir-zikir ini, kita akan memperoleh banyak keutamaan dan manfaat. Antara lain, menenangkan hati dan menjauhkan diri dari rasa cemas terhadap kehidupan dunia, mendekatkan diri kepada Allah sehingga setiap usaha yang dilakukan mendapatkan keberkahan, membantu melancarkan rezeki dengan cara yang halal dan penuh keberkahan, menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan setiap hari, dan membuka pintu kemudahan dalam berbagai urusan, baik dunia maupun akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang merasa kesulitan dalam mencari nafkah, usaha yang tak kunjung berkembang, atau penghasilan yang selalu terasa kurang. Bisa jadi kita lupa untuk melibatkan Allah dalam setiap langkah usaha kita. Ingatlah bahwa Allah Maha Pemberi rezeki dan Dia tidak pernah mengecewakan hambanya yang selalu berusaha dan berdoa. Mulai saat ini, mari kita biasakan diri untuk selalu mengamalkan zikir yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jangan hanya mengandalkan kerja keras semata, tetapi sertailah dengan doa yang tulus dan zikir yang ikhlas. Semoga dengan mengamalkan zikir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki yang luas kepada kita, memberkahi setiap usaha kita, serta menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat-Nya. Saudaraku, kehidupan ini adalah perjalanan menuju akhir yang kekal. Di sepanjang jalan, kita akan melewati berbagai ujian, termasuk dalam hal rezeki. Namun kita harus yakin bahwa rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah tertukar. Tugas kita sebagai hamba hanyalah berusaha dengan sungguh-sungguh, menjaga keikhlasan dalam setiap langkah, dan menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah yang Maha Memberi. Janganlah kita merasa kecil hati ketika belum mendapatkan apa yang kita harapkan. Bisa jadi Allah sedang menunda, bukan karena tidak ingin memberi, tetapi karena Ia ingin menguatkan hati kita terlebih dahulu. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka bersabarlah, karena tidak ada doa yang sia-sia dan tidak ada usaha yang tidak dihitung oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa rasa syukur adalah kunci utama untuk menjaga dan menambah rezeki. Maka, sekecil apapun nikmat yang kita terima hari ini, ucapkanlah syukur. Karena itulah awal dari datangnya nikmat yang lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya rezeki akan mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya." Hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Hadis ini menunjukkan bahwa rezeki itu pasti akan datang kepada kita selama kita hidup. Oleh karena itu, tidak perlu cemas dan tidak perlu iri kepada orang lain. Yang paling penting adalah memastikan bahwa cara kita dalam menjemput rezeki adalah jalan yang halal dan penuh keberkahan. Saudaraku, marilah kita terus memperbaiki diri dan memperbanyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Jangan hanya mengejar rezeki, tetapi kejarlah juga keberkahannya.
karena keberkahan itulah yang akan membawa ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita. Teruslah bersedekah, teruslah berdoa, dan teruslah bertawakal. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berusaha dan berserah diri kepadanya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan dalam video ini menjadi pengingat yang baik bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah kepada kita, serta memberikan kekuatan untuk tetap istiqamah di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin.